Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang pengertian dan tujuan pembelajaran PPKN di SD atau MI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Rizky Anato Mufida dengan NIM 2319043, Nurul Komaria dengan NIM 2319055, Mita Isfatul Jana dengan NIM 2319129, Alfi Nur Fadilah dengan NIM 2311137 dan Nunung Muhayatun dengan NIM 2319158. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Mita Isfatul Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Isfatul Jana, NIM 2319129. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pembelajaran MI SD. Dalam melakukan proses pembelajaran, diperlukan bahan ajar atau materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari, beserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pembelajaran merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi, atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Untuk lebih jelasnya, dalam jenis-jenis bahan pembelajaran dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, konsep. Konsep adalah gagasan atau ide-ide yang memiliki ciri-ciri umum. Yang kedua, fakta. Fakta merujuk suatu penerapan dari konsep yang menunjukkan nama objek atau peristiwa yang terjadi secara nyata pada suatu daerah atau tempat tertentu. Yang ketiga, proses adalah serangkaian peristiwa yang merupakan gerakan-gerakan perkembangan dari suatu benda atau manusia. Yang keempat, nilai merujuk pada suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. Yang kelima, keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Yang keenam, prosedur adalah tahap-tahap atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan MI atau SD dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan nilai moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik MI atau SD sebagai individu anggota masyarakat dalam bentuk perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendasarkan pada Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila kewarganegaraan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk dari domain kurikuler pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sesuai dengan namanya, PPKN merupakan mata pelajaran yang terdapat pada tingkatan sekolah tidak terkecuali pada tingkatan sekolah dasar. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia. Secara ontologis, mata pelajaran ini berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan konsepsi kewarganegaraan. Secara epidemiologis, mata pelajaran ini merupakan program pengembangan individu dan secara aksiologis mata pelajaran ini untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh dalam aspek-aspek kesadaran sebagai warga negara, komunikasi sosial, kultural, kewarganegaraan, kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara, penalaran kewarganegaraan,
partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Secara umum, tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dari pemahaman tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan mengarah pada kapitalisasi konsep kenegaraan serta bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Depdiknas, tujuan pembelajaran PPKN dalam Depdiknas yaitu memberikan kompetensi 1. Memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis dan rasional serta kreatif berkenaan mengenai isu tentang kewarganegaraan, seperti melakukan cross-check pada pemberitaan yang sedang viral, tidak langsung pada isu tersebut yang kadang hoaks. Yang kedua, berperan secara cerdas serta memiliki tanggung jawab maupun berperilaku secara sadar di dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti menerapkan bentuk bela negara melalui sikap melestarikan budaya belajar dengan rajin pada para belajar taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Yang ketiga, agar dapat berkembang secara positif juga demokratis demi membentuk individu yang berkata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta berbangsa dan bernegara yang baik bersama-sama dengan bangsa lain, seperti menerima kritikan dengan lapang dada, menghargai pendapat dari orang lain, dan menyampaikan pendapat secara arif dan bijaksana. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam berbagai peraturan dunia secara langsung, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti melalui media sosial, masyarakat Indonesia dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan masyarakat bangsa luar maupun dengan aplikasi online. Untuk berbelanja oleh masyarakat dapat berkomunikasi, melakukan kegiatan tawar-menawar dan transaksi kepada orang luar dengan membeli barang dan produk dari negara tersebut. Dan pembelajaran PPKN di SD atau MI. Tujuan PPKN buat SD atau MI merupakan membangun anak didik sebagai masyarakat negara yang baik. Maksud di sini sebagai masyarakat negara yang baik yaitu masyarakat negara yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai jiwa merdeka, tahu dan menjalankan hak dan kewajiban, menggunakan baik, mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air, mempunyai kepekaan dan tanggung jawab sosial yang tinggi, berjiwa demokratis, sanggup menghargai disparitas etnis, budaya, dan agama. Kemudian selain itu semua, mereka juga sanggup berpikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif. Lebih mudahnya, tujuan pembelajaran PPKN di SD atau MI ada beberapa hal lain. Yang pertama yaitu peserta didik mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis, bersikap nasionalisme, dan berjiwa Pancasila. Yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan dalam menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dengan rasa cinta tanah air. Seperti halnya dalam makalah Hubul Waton Minal Iman, yang dimana kita harus cinta terhadap negara kita sendiri dan tidak membanding-bandingkan dengan negara tetangga ataupun negara lain yang lebih baik ekonomi atau hal-hal lainnya daripada negara kita. Kemudian ada yang ketiga yaitu memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan bangsa Indonesia menuju lebih baik. Kita sebagai anak muda, sebagai guru, calon pendidik, hendaknya kita tuh mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang memiliki rasa persatuan, suka menolong, gotong royong, intinya membantu dan aktif di segala organisasi-organisasi yang ada, yang dimana organisasi itu menyatukan beberapa orang atau beberapa etnis dan suku yang berbeda-beda demi menjaga kelangsungan persatuan negara Republik Indonesia. Kemudian ada memiliki mindset dalam memecahkan masalah yang terjadi di negara, di mana dia tuh bisa bersikap kritis, bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di negara kita, bukan menjudge atau menjatuhkan negara kita sendiri dan membandingkan dengan negara lain.
Kemudian memiliki karya yang inovatif untuk mengangkat harkat dan martabat di depan negara-negara lain. Contoh karya inovatif seperti halnya mobil-mobil anak-anak SMK yang sekarang digunakan oleh penduduk Indonesia. Kemudian seperti halnya juga para atlet bulu tangkis, tinju, angkat besi, dan lain sebagainya. Mereka mengharumkan nama bangsa atau nama negara di kancah nasional dengan karya atau bakat yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya ada menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ada banyak, ya, dimana kita yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dimana setiap masyarakat Indonesia itu memiliki agama yang berbeda-beda, yang dimana perbedaan itu hendaknya kita jadikan sebagai patokan persatuan, bukan perpecah belahan yang dimana dapat menyebabkan perusakan antar golongan atau antar agama. Jadilah rakyat Indonesia yang bisa mempersatukan perbedaan, yang bisa menjadikan semua perbedaan itu menjadi hal yang lebih baik. Walaupun kita beda pemahaman, intinya kita sama-sama satu tujuan, sama-sama satu keinginan untuk menjadi yang terbaik. Kemudian ada juga tujuan khusus dari pelajaran PPKN ini pada kurikulum 2013 yang berisikan keseluruhan dimensi sehingga peserta didik mampu. Yang pertama yaitu menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengalaman nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. Di sila-sila Pancasila sudah dijelaskan dan kita bisa melakukan segala hal dengan adanya sila Pancasila atau berasaskan dari sila Pancasila. Kemudian kita yang kedua yaitu memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada berpikir secara kritis, rasional dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya, yang dimana kita sebagai rakyat Indonesia hendaknya menjalin kesatuan, bukan perbedaan yang dimana menjadikan atau menimbulkan api perpecahan pada suatu etnis atau golongan yang lain. Indonesia adalah satu tujuan, satu hal yang sama dalam menata masa depan. Kita sebagai tenaga pendidik di masa depan hendaknya kita menerapkan semua nilai-nilai positif dan tujuan pembelajaran PPKN kepada anak didik kita, yang dimana zaman sekarang moral anak didik itu lebih kepada gadget dan mereka lebih menyukai atau mengidolakan hal-hal yang berbau dari luar negeri. Kita hendaknya sebagai guru memberitahu mereka, mendedikasikan mereka segala yang kita tahu tentang hal-hal yang ada di Indonesia ini. Kita beritahu mereka bahwa Indonesia itu indah, Indonesia itu lebih baik daripada negara-negara yang lain. Jadilah masyarakat atau tunas bangsa yang baik, yang mengerti segala kelebihan dan kekurangan negaranya dan mencoba menutupi dan memperbaikinya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, hakikat pendidikan kewarganegaraan PPKN SD.MI. Hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang mewujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya pembelajaran PPKN bagi siswa SDMI adalah menguatkan siswa untuk cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama makhluk hidup sesuai nilai-nilai Pancasila agar kelak mereka mampu mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. PPKN juga mengajarkan siswa untuk mampu memahami maupun melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur, bertanggung jawab, dan demokratis.